Selamat sore, salam sejahtera kepada semuanya. Kami dari kelompok 10 ekonomi akan mempresentasikan topik mengenai pendekatan Marxisme dengan anggota kelompok Aisyah Nabila NPM 083, yaitu saya sendiri, Warda Inia NPM 092, Asyati Sabrina NPM 128, Reta Putri NPM 142. Pembahasan pertama yaitu pengertian Marxisme. Dengan Marxisme, ada banyak sudut pandang yang memungkinkan untuk membahas ekonomi politik. Kaum Marxis telah melihat politik dalam pemisahan masyarakat sipil dari arena publik, proses kelas di mana nilai lebih diambil di bawah kapitalisme, peran negara dalam mengelola kepentingan dan urusan kapital, politik jaminan hak milik, aktivitas revolusioner untuk mengubah institusi politik kapitalisme, dan tawar-menawar antara buruh dan kapital untuk mengontrol surplus ekonomi. Dalam bab ini, kami mencoba menarik hubungan antara politik dan ekonomi dalam teori Marxisme. Pembahasan kedua yaitu next, kepentingan material dan kelas ekonomi. Pemarxian. Namun konsep kelas yang terorganisir secara politik tidak muncul secara spontan di bawah kapitalisme. Ekonomi kapitalis bekerja sedemikian bersamaan kepentingan kelas dalam kalangan tertentu. Next. Selanjutnya adalah kepentingan material, konflik kelas, dan kapitalisme. Pandangan Marx mengenai implikasi organisasi ekonomi kapitalis terhadap keuntungan, upah, dan lapangan kerja ini agak kompleks. Marx berangkat dari gagasan upah subsisten. Dalam pandangan Marx, kapitalisme tidak meningkatkan subsistensi. Next. Lalu ada kepentingan ekonomi dan kesadaran kelas. Dalam teori Marxian, kelas mengacu pada kategori orang yang memiliki posisi serupa dalam proses produksi. Konsekuensi ekonomi dari proses kelas mungkin signifikan. Proses langsung dapat menghasilkan mata pencaharian dan nilai lebih mereka sendiri. Pendekatan Marxian membutuhkan pemenuhan dua syarat. Yang pertama adalah individu harus melihat keadaan pribadi dan khususnya dalam sudut pandang yang lebih luas. Kedua adalah kelas yang dibentuk dengan demikian harus menerjemahkan kepentingan ekonominya yang sempit ke dalam agenda politik. Next. Kepentingan ekonomi dan politik. Sebelumnya, ketika ekonomi jangkauannya sudah luas, maka pasti akan melibatkan politik dan juga negara sebagai tempat di mana kejadian itu berlangsung. Marxisme dalam gerak politik diartikan kaku, tertutup, bahkan cenderung doktriner. Akibatnya, Marxisme menjadi momok yang menakutkan bagi para pelaku sosialis maupun komunis itu sendiri. Pada kepentingan ekonomi dan politik ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Marxisme dan politik revolusioner. Teori Marxian terkenal dengan politik revolusionernya. Marxisme sendiri adalah senjata revolusioner dalam bidang politik. Dasar teoritis ini merupakan Marx dan Friedrich Engels dalam The Communist Manifesto dan Marx in Capital. Dalam mengembangkan teorinya, Marx berusaha menjelaskan revolusi dengan mengacu pada hukum negara kapitalisme itu sendiri. Pada Marxisme ini dan politik revolusioner, terdapat pengenalan mesin yang mengintensifkan tenaga kerja yang akan berdampak buruk pada ketenaga kerjaan itu sendiri dan mengakibatkan adanya pengangguran. Next. Oke, selanjutnya yaitu Marxisme dan politik sosial demokrat. Perbaikan nasib pekerja dapat dilakukan melalui metode sosial demokrat. Tujuannya adalah untuk mengubah posisi tenaga kerja dan modal dari dalam dengan menggunakan institusi dan praktik demokrasi politik yang mapan. Yang selanjutnya yaitu teori negara Marxisme. Menurut Marx, negara adalah organ dominasi kelas, organ penindasan satu kelas oleh kelas lainnya. Tujuannya adalah penciptaan ketertiban yang melegalkan dan melaksanakan penindasan ini dengan memoderasi benturan antar kelas. Untuk lebih ringkasnya lagi, yang pertama yaitu ada konflik yang tidak dapat didamaikan antara kepentingan ekonomi kelas. Yang kedua, konflik yang tidak dapat didamaikan ini mengancam ketertiban sosial. Yang ketiga, tatanan sosial berarti organisasi sosial yang dirancang untuk bekerja guna memenuhi kepentingan ekonomi satu kelas dan bukan yang lain. Yang keempat, yaitu mengingat konflik yang tidak dapat didamaikan dan karakter tatanan sosial yang menindas, pelestarian ketertiban dipertahankan terhadap kepentingan satu kelas. Dan yang terakhir, yaitu negara atau organ yang memelihara ketertiban adalah organ penindasan kelas. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.